Ade lu perempuan nih. Iya. Gimana lu rasanya? Misalkan Iya ade lu tiba-tiba Mas Rian, aku ditoyor di sekolah, digencet, diinin, lu gimana rasanya? Iya kesel sih wajar. Kesel kan, biarpun nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak bisa apa-apa. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Halusi Nation. Kalau itu gitu ya sih, suara lu ada ekonya. Bagus kan? Mantap. Bagus. Jadi guys, hari ini kita mau podcast lagi nih kan, udah lumayan kan, 2 minggu atau berapa sih kita nggak podcast? 2 minggu, iya gue lagi banyak banget kerjaan Iya ya. 2 minggu kan ya kita nggak. Lu kenapa nggak sendiri sih podcast? Jago banget juga pede gini ngomong-ngomong nggak gini. apa-apa. Lu kegiatannya apa aja? Kenapa tiba-tiba, why podcast sih why? Kita udah lama nggak podcast. Gua sebenarnya kangen sama Sobat Halu sih, pengen in frame aja gitu. Orang nggak ada interaksinya kita. Ya mungkin kangen menghibur lah. Tapi di Spotify ada cuy. Iya kan Udah. pasti ada itu. Ya kayak gue pengen menghibur lah, siapa tahu walaupun nggak ada respon dari Sobat Halu pasti menunggulah. Biasa kita update kan, tiba-tiba nggak update kan pasti ada yang menunggu gitu loh. Makanya gue ajak lu nih buat podcast. Oke. Nah terus? Nah sekarang kan makanya sekarang kita mau coba-coba mau buat podcast lagi dong dengan keresahan lu yang udah dari kita cari sih tentang apa ya? Apa? Kelakuan remaja dan anak-anak muda kita ini sih yang terutama remaja. Itu ya kelakuan remaja sih, lebih ke apa ya, ke bully kali ya, bullying tuh karena banyak banget kan gua nemuin beberapa video tuh yang tentang pengeroyokan, bullying antara pelajar tuh sih yang parah, banyak banget sih gua. Tapi kalau dibilang remaja, ya remaja tuh dari umur berapa sih? Gue nggak tahu nih. Ada anak kecil juga soalnya gue lihat di video. Remaja. Karena juga banyak nemuin, gue juga banyak nih nemuin. Dan sebenarnya kita di podcast Kelas Halu ini udah sangat sering banget bahas bullying gitu. Karena kita di sini nggak pengen yang terlalu up to date gitu, tapi kita cuman pengen lu semua tuh tahu ini tuh mengkhawatirkan. Iya, kelakuan remaja ini kenapa masih ada aja gitu ya? Iya, kalau bahas tentang berita yang viral menurut gua agak kurang penting. Karena viral di Indonesia tuh kebanyakan nggak penting. Iya betul. Iya kan? Kurang mendidik. Nah, kita di sini bikin podcast ini lebih ke ini meresahkan sih. Gitu, biarpun lu mau denger atau nggak suka ya terserah. Yang penting kita mengutarakan. Dan banyak juga itu sering banget ya bahas tentang bullying, tapi masih ada aja kasusnya. Iya, itu emang nggak akan stop. Cuman maksud gue gini, gue nggak tahu karena sekarang ini lebih banyak media yang ngeblow up atau memang sudah dari dulu. Tapi yang gue lihat kali ini lebih mengerikan dari zamannya gue. Daripada zamannya gue. Lebih mengerikan mungkin karena lebih banyak media-media atau orang-orang memblow up, mungkin kalau zaman dulu gitu kan lebih kurang ke blow up, jadi nggak terekspos gitu lah ya. Nah kan tapi gini ya, sekarang ini kan semakin mudah di blow up tentang yang namanya bullying. Ya dong, mestinya orang-orang yang bullying itu kan nggak mungkin nggak punya handphone. Iya. Nggak mungkin nggak punya sosial media. Nah pada saat mereka melihat video yang lain tentang bullying, kenapa? Harus mikir gitu ya? Iya, berpikir. Gitu loh. Menurut gua nggak seluruh anak remaja ya. Sebagian atau oknum beberapa anak remaja, gua melihat di sini kok lu mentalnya agak naik turun. Lebih ke emosionalnya. Ya, kayak gitu. Ya sih, namanya juga remaja pasti begitulah ya emosional. Enggak, gua dulu remaja nggak begitu. Masa kena alam gitu? Kenakalan normal aja, maksudnya yang nggak waras pun ya nggak merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri dan pasti orang tua. Iya itu. Gitu. Cuman gue nggak merugikan anak orang, coy. Iya sih, kalau udah kayak gini kan diri sendiri, anak orang tua kita juga, orang tua lain juga. Nah, pasti coba kan? lu bayangin deh, pada saat lu udah punya anak di suatu ketika nanti, anak lu dibully kayak gitu, lu gimana sih dari orang tuanya? Ya
apa ya, pasti sisi lain sedih tuh normal, kesel ya, karena pasti kalau gue nggak sempat sedih, gue kesel ya, iya. Kita sebagai orang tua pasti ibaratnya kita nggak mungkin nggak tega lah memukul anak kita sendiri, ini malah anak kita dipukul sama orang lain gitu ya kan. Atau nggak usah jauh-jauh, nggak usah anak lu, adik lu perempuan nih, gimana lu rasanya? Misalkan adik lu tiba-tiba, Mas Rian, aku ditoyor di sekolah, digencet, diinin, lu gimana rasanya? Iya kesel sih, wajar. Kesel kan, biarpun nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak bisa apa-apa. Gue sempet lihat tuh berita yang di mana ya, daerah Lenteng Agung deh kalau nggak salah tuh. Lenteng Agung. Kenapa? Tuh dari berita yang gue baca tuh cuman dia gara-gara si temennya ini dia kayak nge-WA temennya juga, nggak tahu itu temennya atau cuma pasti temennya, nggak tahu itu seniornya atau di sekolah, pasti dia nge-WA ke temennya itu nantangin kayak ngajak berantem gitu. Nah pada saat ngajak itu si temen yang diajak tantangin tuh udah langsung nyari orang gitu, terus disamperin lah ke gang. Gimana sih? Oh gitu, nyamperin ke gang. Gue agak bingung nih. Gini. Mungkin gini maksud lo. Biar nih lo semua pada ngerti ya. Jadi sebelum terjadinya bullying, nanti videonya kan kita tampilkan. Pasti, tapi sebelumnya kita jelasin dulu. Jadi sebelum terjadi pemukulan atau penginjak pala itu terjadi, sebelumnya adalah yang diinjak pala itu nge-WA kayak yang ke pelaku bullying itu, nantangin berantem mungkin lah. Ya. Tiba-tiba terjadilah itu di dekat rumahnya mungkin. Di gang rumahnya lah. Nah, akhirnya si yang dibully itu bilang saya nggak chat gitu. Iya, nggak tahu, emang nggak ngaku atau itu mungkin diiseng sama temannya, kan kita nggak tahu juga mungkin gitu. Tapi intinya lepas dari dia nantangin atau enggak sih, menurut gua agak kurang etis kalau sampai pala diinjak sampai ke tanah aspal gitu. Aspal. Menurut gua lu kemanusiaannya di mana? Gitu loh. Karena gue percaya banget orang tuanya sekasar-kasarnya paling apa sih? Nggak nginjek kepala sampai ke tanah gitu mungkin. Iya. Menurut gua ya, ini menurut gua ya. Mungkin lu punya pemikiran yang lain ya terserah. Cuma menurut gua kurang etis banget, nggak manusiawi banget gitu. Karena sebelumnya kasusnya Mario Dandi juga ya. Iya. Itu juga kayak gitu. Itu remaja kan dia? Remaja masih itu. Bukan itu, orang tua. Remaja juga itu. Iya, tapi bawa mobilnya kayak orang tua ya. Lebih orang tuanya emang. Terus. Tapi kan udah bukan lagi. Iya. Udah punya negara. Iya. Terus. Nah, jadi intinya menurut gua ini kasus yang pertama ya di Lenteng Agung. Itu menurut gua secara pribadi itu nggak manusiawi. Iya. Maksud gua adalah lu bertanya aja, lu kenapa sih harus bertingkah kayak gitu ngechat gua? Maksudnya masih bisa dimusyawarahkan gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang rata-rata, nggak semua ya gua bilang, langsung emosional. Wah, langsung nampol atau enggak bawa keluarganya yang bertahta gitu. Ya kan? Maksud gua lu ini hanya manusia biasa yang nantinya lu besar pun itu bisa balik karma, coy. Bisa ke anaknya dia mungkin bisa. Iya, bisa. Mungkin nggak ke dia, mungkin ke anaknya. Iya dong. Iya. Oke, tadi lu udah liat videonya kan, maksud gue gini ya, lu melihat dari sisi kemanusiaannya gimana sih? Kan barusan lu juga udah lihat, lu kasihan nggak sih? Itu anak kurus banget lagi. Iya sih, kenapa ya? Kok emang balik lagi kenapa anak-anak kita tuh selalu pengen ngebully orang, itu nunjukin apa gitu maksud gue? Iya. Bisa diomongin baik-baik. Iya, itu kan sadis men menurut gue. Atau mungkin namanya juga remaja, dia nggak apa ya?
bingung mengekspresikan kesalahannya, nggak tahu cara musyawarah mungkin atau itu mungkin langsung emosi langsung pukul langsung gitu. Makanya banyak terjadi bullying. Iya, tapi kan artinya dia nggak diajarkan cara bertata krama. Bener gak sih gue ngomong tata krama? Seandainya misalnya nggak diajarin atau enggak dari anaknya juga mungkin ya itu mungkin anaknya nggak ngerti juga apa yang disampaikan. Nggak mungkin nggak ngerti dong, kan dia udah sekolah. Ya tetap aja remaja sih, cara mengontrol emosi aja balik lagi. Iya berarti apa namanya tuh cara mendidik orang tuanya ya? Iya mungkin. Caranya mungkin, maksudnya lebih ke karena banyak sih teman-teman gue yang udah punya anak. Kalau kamu dibully lawan. Nah lawannya ini tuh maksudnya bukan lu melawan secara fisik gitu, maksudnya speak up. Dan orang gitu. tua kan itu kalau kamu dibully bukan kamu membuli kata orang tua kan, kalau kamu dibully lawan. Jadi kan bukan kamu harus membuli temen kan enggak gitu. Iya. Kan dulu gua zaman sekolah gua nggak ada bully sama sekali. Gua secara pribadi ya. Gua kalau ngeliat teman-teman gua banyak pasti ya. Dan gua sebagai penikmat doang. Karena gua melihat fungsinya buat apa ngebully orang. Yang satu kita buang tenaga, yang kedua nggak ada value-nya buat gua. Ini bukan karena gua udah dewasa ya. Gua ngebayangin kayak zaman gua dulu nggak ada gua begitu. Gitu loh. Zaman lu ada bully. Lu termasuk orang yang dibully nggak? Gue bully tapi bukan bully fisik, verbal, lebih kayak verbal lah kalau gue. Apa tuh? Ya lebih kayak katanya, lu pelajarin ini kan lebih bisa, lu bodoh gitu-gitu lah, kayak lebih ke verbal. Itu mah gue juga pernah, gue dibilang gitu. Lu gendut lu sekarang, lu bego lu gitu. Tapi gue mah, ya bodoh amat gitu kan. Ya sekarang bodoh pinternya gua, gendut kurusnya gua, urusannya dia apa gitu. Maksud gue secara dewasa adalah, ya lu berpikir tenang aja. Kalau gua, mungkin di luar sana atau mungkin lu yang lagi nonton atau dengerin nggak bisa tenang, Ya mulai sekarang lu manage lah emosional lu. Tapi namanya remaja gitu. Susah lu ngajarin. Susah sama. Remaja ini sih, sama gua pun kadang sama temen gitu emosional, sama bini juga emosional. Tapi gua secara itu nggak main fisik. Iya, penting gitu. Itu sih jangan main fisik. Tapi gua pernah sih ngomong kasar kelewatan, tapi kilaf coy. Terus kalau gue mau nanya nih, kalau menurut lu nih lebih mending bullying secara verbal atau secara fisik? Ini gue tadi tanya dari sisi pelaku lu, dari sisi korban dulu deh. Misal lu dibullying itu lebih better mana? Gue sebagai korban. Iya. Kok jelek banget pertanyaan lu. Iya, ntar ditanya juga kalau lu sebagai pelaku. Kalau gue sebagai korban, ya gue mending verbal, lot mulut. Karena gue pikir hinaan itu kan nggak akan lebih dari ujung pangkal lidah. Iya, betul. Ya, sakit hati masih bisa gua atur. Tapi kalau sakit fisik mesti berobat. Iya sih. Iya dong. Iya, betul sih. Nah, gue bisa bilang gini karena ini secara gue pribadi ya. Kalau lu semua atau lu sendiri, gue sih nggak tahu ya. Gue secara apa sih batin dihina masih bisa gue terapi. Kan gue lulusan psikolog juga, jadi gue bisa menterapi diri gue. Iya, benar. Iya dong. Kalau lu sendiri? Gua sebenarnya emang sih lebih mending verbal juga sih karena bisa kita tahan walaupun. Tapi kan emosional orangnya. Kalau gua pribadi emang sebenarnya bahaya sih kalau gua verbal dipendem. Tapi takutnya kalau dendam gua orang gitu ya, misalnya di verbal. Lu orang dendaman. Ya takutnya lebih meledaknya itu bisa kapan aja. Jadi ya. Berarti lu nggak bisa manage emosional lu dong. Iya kan, nggak emosional gue nggak keluar secara langsung, ditahan dulu, diterima itu dulu, malah lebih bahaya. Terima dulu, nggak secara langsung, jelek kita langsung ngantem kan, gue nggak kayak gitu loh. Tapi kalau menurut gue ya, kalau gue secara batin, gue mangkal kayak lu nih, nampung, gue merilisnya dengan gue sholat dan berdoa. Gue minta tolong, ya Allah, aku dizolimi ya Allah. Oh iya, betul, emang kayak gitu. Itu sih, paling bagus. Iya, paling bagus sebenarnya. Terapi paling valid, ya dong. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya, karena ada agama yang lain selain Islam. Gak agama lain, agama kita pun juga semua orang agama kita bisa kayak gitu. Tapi intinya buat lo mendingan sholat. Iya. Misalnya lo lagi emosi, langsung wudhu. Oh itu menyejukkan dibandingin air terjun yang ada di mana-mana. Iya. Iyalah. Gue belum pernah nyoba sih. Harusnya gue coba tuh ntar kalau dia emosi. Itu valid kan? Waktu gue bentrok sama bini gue, kita ribut, gue wudhu langsung. Gue cooling down. Tapi bini gue masih ayo yang sholat, selesai udah. Wudhu doang apa sholat? Aku sholat juga? Iya wudhu terus sholat. Aku sholat. Kalau memang muka gitu. Kalau memang nggak waktunya sholat, ajak duha.
sholat sunat. Iya dong? bisa. Gitu loh. Tenang Tapi aja tuh sih. Tapi kalau lu sebagai tersangkanya, lu lebih milih pelaku, lu verbal atau psikis? Kalau lu jadi tersangka pelakunya untuk membuli orang. Sebenarnya kalau gue lebih ke verbal sih, karena menurut gue itu lebih menyakitkan omongan verbal, membullying verbal daripada kita membullying fisik. Menurut gue pribadi jadi lebih nyakitin. Jadi lu apa tadi? Lebih better bullying verbal, karena itu menurut gue pribadi lebih nyakitin sih daripada, karena hati langsung tuh lebih nyakitin orang daripada sekedar fisik. Oke. Lu nggak nanya gue? Kalau apa? Kalau gue mending gak dua-duanya. Iya. Kalau gue memaafkan. Dosa soalnya ya. Kalau ya. Gak balik lagi, intinya tadi kan kita lagi ngebahas nih Sobat Halu, ngebahas tentang yang namanya bully atau enggak kekerasan. Ini lebih ruang lingkupnya remaja ya. Iya, lebih remaja. Ya, karena kita yang sering lihat remaja. Iya, karena juga pelaku bullying itu remaja kebanyakan. Dan dia kayak anak pang gitu loh, rame-rame gitu. Iya. Gitu. Dan gua ada juga video, mungkin nanti kalau gue temukan video ini nanti gue share ke lu bisa lihat. Itu ada cewek dijambak-jambak gitu. Gua nggak perlu tahu masalahnya apa, cuman intinya perilakunya. Gitu. Iya. Jadi intinya gini, dari setiap video yang gue lihat itu bullying, gue nggak peduli siapa yang salah, tapi dalam beretikanya nggak ada, dari segi kemanusiaannya nggak ada. Itu kan balik lagi emosi, kan kita harus, lu nggak berusaha buat nyari masalahnya itu, lu nggak peduli nyari baca masalahnya. Enggak, karena setiap masalah nggak perlu dengan lu emosional, insya Allah bisa selesai. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Iya, tapi iya dong. Iya, benar ya. Gitu loh. Karena kan masalah itu kan ujian dari Allah. Iya, betul. Iya dong, tapi kalau kita nggak bully kita, tapi masalah emang ibaratnya lama prosesnya. Kalau bullying ya, udah lama. Proses hukum misalnya salah. Ya, enggak. Gitu loh. Enggak, gua nggak ngebahas tentang proses hukum ya di Indonesia, karena juga percuma juga kita bahas ya. Tumpul tajam gitu lah. Iya, percuma juga kan kita bahas ya. Dibilang percuma sih enggak, pasti ada lah beberapa. Itu kan oknum yang kita bahas kan. Iya. Cuman kan aslinya enggak, tapi lebih baik kekeluargaan. Karena kalau udah campur tangan sama pihak yang wajib agak sulit. Ya kalau kekeluargaan udah gue malah kekeluarganya bisa jadi dendam gak sih? Kalau kita kan kesannya damai, tapi kan kita nggak tahu nih. Wah, damai, tapi kan si keluarga pelaku kan atau keluarga korban nggak tahu, kok enak banget nih anak gue dipukulin tapi kok nggak dihukum. Kalau proses hukum polisi kan jelas di penjara atau dia kan sebenarnya bisa menenangkan si keluarga korban gitu, keluarga korban gitu loh. Sekarang kalau cuman perkara kayak pembuliannya, contoh, lu Yan, tai lu jadi orang lu dari keluarga bangsat lu misalkan gitu ya. Terus lu mengadu ke polisi, Pak saya dihina begini ini, lu masih SMA nih, ya kan? Oh, itu berarti verbal ya. Tiba-tiba pas nyampe polisi, ya udah maafin aja, namanya anak-anak, namanya anak remaja. Karena menurut polisi mungkin itu hal yang nggak penting. Karena podcaster kita si Deva, ingat nggak lu ceritanya? Ada lu nggak ya? Yang mana? Yang Deva ngadu ke polisi, terus diginiin, ya masih anak sekolah nih, nggak ada duitnya. Oh iya. Nah gitu ya. Itu mungkin oknum. Dan juga yang mengadu harus jangan sebagai kita, jangan si pelakunya atau anak remajanya, mungkin orang tuanya bisa. Ya bisa, cuman agak sulit lah. Maksud gue mending ya secara kekeluargaan. Dia emang sebenarnya agak sulit sih. Contoh kalau misalnya anak gue nanti digituin, pasti gue kesel gitu. Cuman gue lebih pengen tahu banget ini anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa, dan dari situ gue melihat oh begini caranya. Nah langsung gue cooling down anak gue. Kamu lihat nih keluarga. Oh jadi kita ngebully juga lo, jadi kalau ngebully juga dia jadi. Gitu intinya. Tapi ngomong-ngomong, lu kan lagi ngebahas tentang yang namanya ngadu ke orang tua dan akhirnya ke pihak yang berwajib. Iya. Tapi gue lihat ada kasus itu, tuh anak ngadu ke orang tuanya, malah diketok matanya orang tuanya si ngetapel. Iya. Tapi orang tuanya bukan gurunya. Lu tahu kan berita itu? Nah, itu menurut gue agak ngeri ya. Maksud gue kan si anak ini memberitahu orang tuanya agar mediasi lah. Iya, ngomong baik-baik lah. Gitu. Awalnya gue liat beritanya aja ya dari tagline-nya.
ketapel orang tua murid, ketapel mata guru sampai buta. Iya. Gue wah anjing. Gitu, gue langsung liat di zaman gue nggak ada kayak gitu. Iya. Bahkan gue sebelum nyampe ke orang tua, gue minta maaf duluan. Ya maaf ya Bu, Pak, saya salah. Nggak apa-apa, saya dihukum. Gitu loh, nggak nyampe ke orang tua gue. Tapi zaman sekarang malah diketapel lagi. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya kita kasihin dulu ke lu kronologinya bahwa si anak itu lagi ngerokok ya. Lagi ngerokok di belakang halaman sekolah. Belakang halaman sekolah. Lagi jam sekolah apa udah pulang sekolah tuh? Iya, nggak jelasin lah pokoknya di belakang sekolah. Nah, terus tiba-tiba dia ditegur oleh gurunya. Tapi katanya ditendang ya. Dengan cara ditendang apa? Pakai kekerasan lah pokoknya, pakai kekerasan apa pakai verbal, pokoknya pakai kekerasan lah kayaknya. Ya, pokoknya ya pasti verbal ada. Iya, pasti. Dan kekerasan. Tiba-tiba si anak itu mungkin sakit hati atau nggak merasa fisiknya sakit. Iya, mungkin. Diadulah tuh ke orang tuanya, ke bapaknya. Tiba-tiba orang tuanya merencanakan penembakan gitu itu. Ya kan, tapi telak, Cuk. Nah, gua nggak tahu ya, tapi beritanya dia udah menyerahkan diri. Katanya dia sempat kabur juga. Dan gue bilang si orang tuanya sempat kabur karena takut dikeroyok sama polisi. Tuh. Nah. Dari beritanya tuh gue bingung kok. Kenapa kok sebenarnya takut dikeroyok sama polisi? Dari berita kenapa nggak takut dikeroyok sama massa atau warga itu? Iya. Itu dia. Kenapa? Padahal kan tagline polisi jelas ya, mengayomi masyarakat, Iya, mengayomi, melindungi. Itu satu lagi apa? Mengayomi dan melindungi masyarakat. Oh, udah itu doang. Iya. Nah, tapi kenapa beliau ini takut? Itu dia, gue bingung. Nggak perlu bingung sih, kita harus cari tahu tuh kenapa. Cari tahu ya. Menurut lu siapa yang salah? Dari lu aja, penilaian lu sendiri. Awalnya emang sebenarnya gurunya sih. Gurunya yang salah, Iya, memicu. Karena walaupun emang sih harusnya menegur dengan baik-baik aja sih bisa. Ya, kalau udah menegur dengan baik-baik taunya si siapa namanya orang tuanya masih begitu juga, berarti kan orang tuanya yang salah. Iya. Ya? Cuman kalau di sini memang kita melihat, kita nggak judging sih, intinya kita melihat ini dua-duanya salah sih. Siapa si guru sama si orang tua ini? Ya, karena si gurunya ya tadi secara fisik juga nyerang. Ya, anaknya. Itu salah. Dan yang kedua orang tuanya mediasinya juga salah. Ketapel anjing. Iya cuma. Gitu loh, untung nggak pistol. Pistol lah itu dia. Gitu loh. Baik lagi semua karena emosi ya. Emosional. Jadi Iya, memang sebenarnya hari ini bukan bully coy. Emosional ya kan. Gara-gara emosi ya. Emosional orang zaman sekarang ini sangat terombang-ambing. Iya. Karena mungkin kehidupan yang sekarang yang semakin nggak jelas ya. Atau juga mungkin pengaruh polusi juga bisa kan. Polusi. Iya kan. Nah. Polusi ya polisi nih. Polusi buat polusi kan yang emang lagi nggak jelas. Iya Pak. Kenapa emang? Lagi cuaca di Jakarta juga lagi polusi mungkin. Jakarta. Lagi panas juga mungkin membuat beberapa masyarakat jadi emosi kan bisa kan. Tapi ya buat warga Indonesia memang harus sabar ya. Kita memang lagi baik cobaannya. Pertama yang dulu COVID ya. Habis itu sekarang polusi gitu. Kayaknya solusi yang baik kita pindah ke IKN. Jadi intinya kesimpulannya apa nih Yan dari lu tentang pembulian dan emosional yang tidak bisa diatur? Kalau kesimpulan dari gue mungkin emang kita harus cobalah belajar untuk menahan, mengontrol dan emosi itu. Mengontrol emosi kita sih, itu emang walaupun berat sih tapi harus dicoba sih. Bukan sulit dong? Iya, walaupun sulit. Kan nggak lu angkat. Walaupun sulit tapi harus mencoba. Karena dari semua kasus bullying atau kekerasan yang tadi kita bahas itu berawal dari emosi sih. Makanya harus mengontrol emosi emang berat, emang sulit dah. Gitu. Kalau dari lu itu, ya sebenarnya gue meresponnya juga kesimpulannya nggak jauh beda sama lu. Intinya memang keadaan kita sekarang lagi sulit nih. Ini coba agak bijak ya. Kan belum pernah. Iya betul. Jadi kehidupan kita nggak hanya kita, semua warga Indonesia itu memang lagi kesulitan dari segi apa bacot gue. Nah, intinya benar emosional harus diatur, harus di manage gitu. Nggak semua harus dengan emosi. Dengan kekeluargaan, dengan yang baik pun, dari sikap, dari perkataan tuh yang baik pun endingnya juga akan baik kok. Gitu loh. Nggak perlu yang sampai ketapel mata. Itu iya. Agak kurang. Maksud gue, kok bisa nyampe ke sana pemikirannya? Juga ya bawa ketapel emang ya, oke. Ya nggak, ini kan udah kesimpulan. Jadi balik lagi. Apaan tuh? Emosi. Iya, jangan emosional lah. Ya kan?
Oke, udah apa lagi nih? Ya udah menurut gue sih itu ya. Nanti video-videonya akan kita tampilkan, kalian bisa merespon sendiri gitu. Lu bisa respon lewat DM, lu bisa respon lewat komen, apapun lah itu. Oke. Ya dari gue sih udah. Dari gue juga udah kayak apa. Sekian dulu ya podcast dari kita. Ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Oke. Dan Saweria itu juga jangan lupa. Dan sebelumnya thank you yang sudah banyak nyumbang Saweria sama yang udah banyak komen DM kita juga ya. Thank you. DM itu kan lebih ke konten ya. Konten yang ngasih ide. Intinya maaf kita nggak bisa bawain semua, tapi kan setidaknya ini juga udah beberapa orang nyuruh bawa ini. Iya banyak ini Bu, topik itu kita bawakan hari ini. Oke, sekian dulu podcast. Di Spotify-nya belum, Bang. Iya, guys, lupa gua ya. Yang paling penting itu ada duitnya di situ. Jangan lupa dengerin Spotify kita ya di Hallucination. Udah paling cuman ketik Hallucination cuman ada kita doang kok gitu. Paling teratas. Oke. Sekian dulu podcast dari kita. Tetap saksikan dan dengarkan podcast Hallucination.